Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini gimana kabar kalian? Semoga aja kalian baik-baik saja dan dilancarkan rezekinya. Nah, jadi kali ini aku akan lanjutin cerita horor misteri. Mari kita lanjutkan ceritanya. Orang-orang yang pulang dari sawah terkadang memang melewati jalan itu, namun hanya saat siang hari saja, karena jika lewat sana di kala petang, bisa dipastikan jalanan pun tak akan kelihatan saking gelapnya. Menurut cerita kakak perempuan Mira yang saat ini tinggal jauh bersama dengan suaminya, mengatakan bahwa dulu aku sempat diganggu makhluk halus saat kakak perempuan Mira itu masih berusia 2 tahunan. Awalnya aku diajak keluargaku untuk menengok sawah sekaligus jalan-jalan sore. Hari pun semakin larut agar cepat sampai ke rumah kami melewati jalan pintas yang akan yang Mira ceritakan tadi. Malamnya aku tak berhenti menangis sampai dini hari. Ditenangkan berbagai cara pun tak membuat tangis Mira berhenti. Katanya aku berteriak ketakutan sembari menutup mata Mira. Aku pun berhenti menangis saat diminum air pemberian Mbah Senen, dukun paling tertua di desa kami. Sejak saat itu bapak dan ibu tak pernah mengajakku lewat jalan itu, terutama saat hari menjelang senja. Kembali ke cerita soal ibuku, aku bersiap-siap membawa senter untuk melakukan aksi pencarian, sedangkan bapak Mira bergegas ke rumah Mbah Senen untuk meminta bantuan. Siapa tahu beliau bisa menerang keberadaan Bu Mira. Sampailah kami di lokasi dimaksud pencarian pun dimulai. Aku pun berbagi tugas dengan Mas Suryo. Joko, aku cari di sekitar sawit, kamu di sekitar kebun karet ya. Kalau ada apa-apa langsung panggil aku, oke? Siap, Mas. Kususuri daerah sekitar pohon karet yang begitu sunyi dan gelap. Entah kenapa saat itu aku sama sekali tak merasa takut, karena pikiranku cuma satu, Ibu Mira harus segera ditemukan. Serak-serak, tiba-tiba terdengar suara daun kering yang tersapu. Ku arahkan senter ke arah sumber suara. Seekor ular weling berukuran cukup besar sedang berjalan ke arahku. Segera ku ambil kayu untuk menghalaunya. Cerak, suaranya golok tiba-tiba terdengar membuat kepala ular tersebut putus. Kayak orang dicokot orto. Bahasa Indonesia, kamu nggak kena gigit kan, Jok? Tanya Mas Suryo yang tiba-tiba datang menolongku dan membacok ular itu. Sungguh hal itu membuatku sedikit mengalami senam jantung. Lalu pasca ular itu terbunuh di tengah kesunyian itu, tiba-tiba terdengar suara yang sulit dinalar dengan logika. Suara anak kecil nan riuh terdengar begitu jelas, seperti sedang saling melempar canda tertawa kecikikan. Ku tengok Mas Suryo yang terlihat keheranan. Kue krungu, Jok? Juga ora, Jok? Bahasa Jawa itu ya, bahasa Indonesianya adalah kamu dengar juga nggak, Jok? Kami pun saling berpandang, memasang kuping lebar-lebar untuk memastikan
kembali apa yang kami dengar itu. Suara-suara anak-anak itu kian lama semakin terdengar keras. Ngomong cerita yang kecikikan itu anaknya. Iya mas, jawabku lirih. Dan cok, tambah ramai tenang suaranya. Tambah ramai saja suaranya. Suruh Mas Suryo. Entahlah malam itu adrenalinku benar-benar terpacu. Aku sama sekali tak takut dengan situasi yang sedang kuhadapi saat ini. Aku malah kesal dan geram di situasi gawat seperti ini. Mereka malah berniat menjahili kami. Ngono kuwi ora sah ditanggapi, Jok. Mengko lasweso menang dewek kayak gitu. Bahasa Indonesianya adalah kayak gitu, nggak usah ditanggepin Jok, nanti lama-lama juga diam sendiri, ujar Mas Suryo dengan santainya. Nek ganti jahil meneh mentolo arep tak gelut mas. Bahasa Indonesianya adalah kalau sampai jahil lagi bakalan aku ajak kelahi mas. Jawabku penuh emosi. Benar saja suara ribut itu sontak kembali. Hening menyuguhkan rongrongan suara serangga-serangga. Malam di sekitar pepohonan, aku dan Mas Suryo pun kembali menapaki sekitar pepohonan untuk mencari keberadaan Ibu Mira. Waktu sudah menjelang isya. Namun pencarianku nihil, tak ada tanda-tanda keberadaan ibu di sana. Kami pun akhirnya memutuskan kembali ke rumah dengan tangan hampa. Jalanan sekitar rumahku malam ini benar-benar berbeda dari biasanya. Semua warga pun keluar rumah meributkan tentang hilangnya Ibu Mira yang secara misterius. Itu rumahku pun tak kalah ramai dikunjungi oleh para tetangga. Tak lama kemudian bapak telah kembali dari rumah Mbah Senen. Aku pun penasaran dengan kabar apa yang didapatkan dari beliau. Piye yo, Jok? Bahasa Indonesianya adalah gimana ya, Jok? Kemana perginya ibumu? Gumam bapak Mira dengan wajah iba. Lah, kata Mbah Senen, gimana Pak? Tanyaku penasaran. Jarene ibumu iki kemungkinan didelekne barang alus. Tapi embuh iso balik apa ora wis gek ndonga mugi-mugi ibumu iso ketemu. Katanya ibumu ini memungkinkan disembunyikan si bangsa makhluk halus, tapi nggak tahu bisa kembali atau tidak. Sudah, doakan saja semoga ibumu bisa segera ketemu. Lututku pun seketika lemas. Bagaimana nanti jika Ibu Mira tidak kunjung ketemu? Bagaimana jika beliau pingsan lalu dipatok ular berbisa? Atau jangan-jangan hanyut di sungai? Aku pikiran negatif terus membayangi otakku. Lambat laun orang-orang yang terpencar mencari ibu pun mulai datang silih berganti, dan diantara mereka sama sekali tidak ada yang menemukan keberadaan Ibu Mira. Piye iki Pak Yanto? Mbak Siti urung ketemu apa nunggu padang ae lek goleki? Bahasa Indonesianya adalah gimana ini Pak Yanto? Mbak Siti belum juga ketemu apa nunggu besok pagi aja?
mencarinya, ujar Pak Udis kepada Bapak. Bapak hanya bisa terdiam sembari memikirkan rencana selanjutnya. Aku pun juga bingung, minta ampun jika berada di posisi Bapak Mira. Rasa khawatir seketika mengingatkanku kepada adik perempuanku bernama Nina. Sedari tadi ia memang suruh untuk berada di dalam kamar saja. Segera ku hampiri Nina di sana yang terlihat sedang menangis sembari bergumam memanggil Ibu Mira. Kamu tenang ya, Ibu pasti ketemu, kataku meyakinkannya. Brak! Tiba-tiba terdengar suara seperti benda terjatuh. Sontak seluruh warga yang ada berteriak satu sama lain. Woi, kae opo sing tiba? Bahasa Indonesianya adalah, woi itu apa yang jatuh? Teriak salah seorang warga. Suaranya teko arah nggone Mbah Romlah. Bahasane suaranya dari arah rumah Mbah Romlah, seru yang lain. Orang-orang pun berbondong-bondong ke sana. Ada yang langsung berlari untuk memastikan sumber suara itu. Mbak Siti ketemu, teriak salah seorang yang pertama kali melihat Ibu Mira. Aku pun segera berlari menuju ke rumah Mbah Romlah, tempat di mana Ibu Mira tiba-tiba muncul secara misterius. Saat itu kondisi Ibu Mira sedang pingsan. Lalu beliau pun segera dibopong ke dalam kamarnya. Rumah Mbah Romlah ini letaknya berseberangan dengan rumahku, namun tidak berhadapan pas dengan rumah Mira karena sebelah rumahnya terdapat pekarangan yang cukup luas. Udah gitu aja ya guys. Nah, aku mengingatkan kalian kalau melewati jalan yang angker atau sawah, perumahan yang angker itu, atau yang orang yang misterius itu harus berhati-hati, dan jangan lupa membaca doa, dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Bye bye.